Banyak sekali peluang yang dapat dijadikan sebagai ide untuk memulai bisnis. Salah satunya, peluang bisnis dengan prospek yang menjanjikan dan tak pernah sepi peminatnya, yaitu bisnis pakaian. Di dunia fashion yang selalu berkembang pesat, membuat bisnis di bidang ini tak akan pernah ada matinya. Seperti yang kita tahu, bisnis dengan peluang usaha menjanjikan selalu menghadirkan pesaing yang ketat. Ini menjadi hal yang wajar di dunia bisnis dan menjadi masalah tersendiri untuk pemula yang ingin mengawali bisnis pakaian. Di dalam bisnis pakaian, ada 10 teknik yang harus kita kuasai dalam teknik pemasaran yang tepat. Yang pertama, menentukan jenis pakaian yang akan dijual. Misalnya, buka toko online, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempelajari jenis pakaian dan jenis bahan. Kita tahu, jenis kain itu berbeda-beda. Dilihat dari harganya pun juga beda. Apalagi, kita memutuskan untuk menjualnya secara online. Jangan sampai pembeli yang membeli produk kita kecewa karena kita salah mendeskripsikan barang, sehingga pakaian yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, mencari supplier bisnis. Carilah supplier yang ingin dan bisa menjelaskan detail produk yang kita jual, seperti jenis pakaiannya, dan yang pasti, supplier itu harus gampang dihubungi. Yang keempat, menentukan waktu sistem berjualan. Jika kita adalah seorang pemula dengan modal yang sedikit, maka kita bisa memulainya dengan berjualan sebagai dropshipper. Tapi, jika kita memiliki modal yang cukup, kita bisa mempertimbangkannya untuk menjadi reseller. Apa sih bedanya dropshipper dan reseller? Dropshipper hanya mempromosikan barang orang melalui nama kita. Sedangkan reseller harus melakukan stocking barang terlebih dahulu secara online. Tapi keduanya sama-sama menjual barang orang lain. Yang kelima, melakukan investasi. Manfaatkan media sosial dan website khusus bisnis kita, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Pilihlah nama bisnis yang mudah diingat, serta pertahankan pelayanan dan kualitas produk yang kita jual. Pembeli juga dapat mudah menemukan produk kita, dan nama toko juga bisa menjadi media promosi. Yang keenam, membuka toko. Jika modal kita sudah mencukupi, kita bisa mulai membuka toko offline sebagai tempat transaksi langsung. Gunakan kreativitas untuk mendesain toko yang menarik, agar bisa menarik perhatian pembeli. Yang ketujuh, memperluas bisnis. Kenapa? Karena apakah kita ingin menjadi distributor atau ingin memproduksi produk kita sendiri? Jika kita memproduksi pakaian kita sendiri, akan lebih efisien dalam segi biaya. Yang kedelapan, lipat gandakan keuntungan. Waktunya untuk membuka peluang usaha tersebut. Jika kita mempunyai toko offline, kita juga bisa membuka cabang toko pakaian di lokasi lain yang lebih strategis. Yang kesembilan, tawarkan promosi yang menarik. Promosi seperti diskon atau cashback itu sesekali kita adakan, karena untuk menarik perhatian calon pembeli juga. Promosi diadakan di hari-hari tertentu saja, seperti hari nasional, hari ulang tahun toko, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, perbaiki bisnis. Mempelajari metode baru dan terus kembangkan bisnis kita. Kita dapat membangun kepercayaan customer agar bisnis kita semakin berkembang.